أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah tidak puasa, jadi salamnya mohon agak sedikit keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak sudah sarapan semua ya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Fadilatul Mukarram, jemaah Mushola Al-Hidayah, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama saya hormati. Fadilatul Mukarram, Al-Ustaz kita, khatib kita dan imam kita, Al-Ustaz Syamsul Arifin SSI, dan Fadilatul Mukarram, orang tua kita, Bapak Syahriar Effendi, yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kita, menyempatkan diri untuk bersama-sama insyaallah kita berjamaah salat Idul Fitri dan khutbah Id di Mushola Al-Hidayah yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan ini. Adik-adik yang sama-sama saya cintai dan saya banggakan, pemuda harapan bangsa dan pemudinya harapan Ibu Pertiwi. Bersyukur sudah menjadi kewajiban kita kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kita masih bisa berkumpul, masih diberi nikmat iman, nikmat sehat, terutama nikmat sehat ini karena selama 2 tahun terakhir kita sakit-sakitan dalam melaksanakan Ramadan dan Idul Fitri. Alhamdulillah pada tahun ini kita banyak saudara-saudara kita yang sudah bisa mudik. Kita bisa lihat di berita begitu padatnya jalan tol di Jawa. Semua orang bisa mudik tahun ini. Semua tol 2 arah itu sudah arah mudik semua. Jadi kita patut bersyukur dan mudah-mudahan kita, negara kita Indonesia, khususnya di kampung kita tercinta ini, kita selalu senantiasa diberi kesehatan, dijauhkan dari segala macam penyakit dan mara bahaya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam sudah menjadi kewajiban kita selaku umat baginda kita yang mulia, Habibana wa Nabiyana wa Rasulana, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Salawat semoga tercurah limpahkan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya yang pada yaumul kiamah nanti kita tidak akan bisa mendapatkan syafaat dari siapapun selain daripadanya. Jadi pada hari kiamat nanti seluruh manusia dari Nabi Adam sampai manusia terakhir itu akan berbondong-bondong menghadap ke baginda kita yang mulia. Hadirin jamaah Mushola Hidayah yang saya hormati, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan rundown atau rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita dengan ditandainya munculnya hilal pada petang kemarin menandakan berakhirnya bulan suci Ramadan. Kalau hilal itu artinya bulan baru ya, bulan hitam. Kalau bulan purnama itu badar. Yang saya tahu untuk menentukan satu Syawal biasanya itu ditentukan hilalnya 2 derajat. Cuman tadi malam nampaknya ada update. Kita juga nggak tahu, kita sarankan kepada ahlinya, kepada MUI dan Kemenak bahwa hilalnya sekarang untuk tahun ini dan selanjutnya itu 3 derajat ya saja. 3 derajat katanya. Ya kita sebagai orang awam ya ikut saja gitu ya. Takutnya nanti kalau hilalnya 3 derajat Ramadan bisa 30 hari. Gitu. Bisa ada kemungkinan tadi malam juga hari ini kita masih melaksanakan puasa gitu ya, masih bulan suci Ramadan. Cuman alhamdulillah sudah diputuskan bahwasanya pada hari ini sudah memasuki 1 Syawal. Dalam artian kita tidak boleh berpuasa pada hari ini ya. Lalu yang berikutnya setelah kita selesai melaksanakan Ramadan, kita tandai dengan bertakbir dari mulai setelah maghrib sampai khotib Idul Fitri dilaksanakan, sampai sholat Idul Fitri dilaksanakan. Alhamdulillah tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang perayaan malam Idul Fitri itu sangat sepi. Di beberapa daerah sudah mulai kembali hidup. Dan inilah mudah-mudahan kembalinya lagi, bangkitnya lagi syiar Islam kita gitu. Mudah-mudahan tahun ini dan selanjutnya kita tidak terhalang lagi dengan pandemi apapun, dengan penyakit apapun, senantiasa kita diberi kesehatan. Amin, amin ya Allah ya amin. Lalu setelah kita melaksanakan takbir pada pagi harinya setelah sholat subuh, dan kita disunahkan untuk mandi besar ya, mandi besar bukan mandi wajib. Yang aslinya itu mandi besar untuk menghilangkan hadas besar. Mandi besar ini bisa menjadi 2 hukumnya. Yang pertama bisa menjadi sunnah untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha dan sholat Jumat, dan bisa menjadi wajib ketika kita berhadas besar. Lalu setelah kita mandi besar disunahkan kita untuk sarapan dulu ya. Mudah-mudahan kita semua di sini sudah pada sarapan, sebagai menandakan bahwa kita hari ini tidak berpuasa. Sarapan mau makan boleh, mau sarapan juga tidak apa-apa. Lalu kita berbondong-bondong menuju ke tanah lapang atau musola. Kebetulan kita pada pagi hari ini berkumpul di musola. Dan setelah kita berkumpul, kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Setelah Idul Fitri kita akan khutbah. Nah bedanya khutbah ini ada beberapa persamaan dan perbedaan. Kalau persamaannya yaitu satu, ketika khatib sedang berkhutbah itu kita ansitu wasma'u. Rubiya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza sa'ida al-khatibu 'ala al-mimbar fa idza sa'ida al-khatibu 'ala al-mimbar fala yatakallam. Ketika khatib sedang berada di atas mimbar, fala yatakallam. Yatakallam itu artinya bercakap-cakap, mengeluarkan sesuatu dari mulut kita. Baik itu ngomong sendiri ataupun itu ngomong sama kawan kita. Baik itu mengaji, baik itu berzikir. Ansitu, diam dulu semuanya. Ansitu wasma'u itu artinya diam dan menyimak. Menyimak apa yang disampaikan oleh khatib. Jadi baik sholat Idul, baik khutbah Idul Fitri, Idul Adha dan khutbah Jumat, persamaannya adalah kita sama-sama harus menyimak apa yang disampaikan oleh khatib. Tidak boleh mengobrol, tidak boleh
berbicara sendiri, tidak boleh berzikir, tidak boleh baca Al-Quran ya. Lalu perbedaannya apa? Perbedaannya kalau khutbah Jumat itu khutbah dulu baru sholat, kalau Idul Fitri dan Idul Adha itu sholat dulu baru khutbah ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini yang akan memimpin khutbah dan sholat kita adalah Ustaz kita, Ustaz Syem, seperti yang ada di spanduk ya. Baru kali ini kita lihat spanduk kita, Ustaznya tersenyum cerah. Biasanya kalau tahun-tahun lalu Ustaznya serius gitu ya. Kita doakan semoga Ustaz kita selalu diberi dalam lindungan Allah, diberi selalu hidayah, taufik, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan doakan juga mudah-mudahan menjadi bakal calon bupati Rokan Hulu Ustaz ya, 2024, 2049. Oke, lalu yang penting saya ulangi untuk rangkaian acara kita sholat Idul Fitri. Nanti niatnya usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Salatnya itu 2 rakaat, dan pada rakaat pertama setelah kita takbiratul ihram kita membaca tasbih yang panjang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebetulnya tasbih ini biasa kita lakukan untuk sebagai rukun kita dalam sholat fardu ya. Namanya kan kalau sholat fardu kita rukun itu rukuk dengan tumak nina, terus iktidal dengan tumak nina, sujud dengan tumak nina. Tumak nina ini maksudnya ada jeda di antara pergerakan sholat. Ada jedanya itu kurang lebih waktunya sama dengan ucapan kita tasbih Subhanallah. Nah, untuk yang sholat Idul Fitri ini tasbihnya pakai yang panjang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Untuk rakaat yang pertama 7 kali, yang kedua 5 kali. Gitu ya. Baru setelah itu kita membaca Al-Fatihah seperti biasa, sholatnya seperti biasa. Oke, mungkin itu saja. Nanti setelah sholat Idul Fitri dimohon jangan beranjak dulu karena kita akan melaksanakan khutbah Id. Dimohon untuk ansitu wasma'u, diam dan menyimak apa yang disampaikan oleh khatib kita nanti. Lalu setelah khutbah itu dilaksanakan, nanti kita akan silaturahim halal berhalal, saling memaafkan di antara kita. Mana tahu ada salah tulah kata perbuatan di antara kita saling melapangkan hati, melapangkan dada untuk saling memaafkan. Akhirul kalam dari saya itu aja. Sebagai saya pribadi, saya mohon maaf apabila selama mengenal saya ada perkataan perbuatan saya yang kurang berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu, agar sekiranya dimaafkan. Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirul kalam, billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Pertama-tama dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita telah diberikannya kesempatan untuk dapat kita melaksanakan sholat Id pada pagi hari ini. Kemudian salam dan salam buat kita Nabi Muhammad SAW. Dengan banyaknya kita bersama, semoga kita dapat sama ya akhir. Amin. Tadi sudah disampaikan bahwasanya banyak di antara kita yang pulang mudik ke kampung. Jadi yang sekarang tersisa di mana saja sama, di tempat kami juga di sana sama, di mana masjid Al-Ihsan juga sama, semua sama. Alhamdulillah kita pagi ini hari ini hadir di Mushola Al-Munawwarah ini. Mudah-mudahan Al-Hidayah, mohon maaf kita di sana Al-Munawwarah, mohon maaf lagi doakan. Jadi kedepannya
Ayo sama-sama kita maju untuk maju. Berinfak, bersedekah, silakan. Kami sampaikan pada adik-adik kami yang di sini, laksanakan ibadah kita di sini. Jadi saya rasa itu sebagai cambuk daripada kami, karena waktu terbatas, hanya sebatang kata, dua patah kata yang bisa dapat kami sampaikan. Silakan berinfak, apakah itu merupakan material seperti batu atau kerikil sebagainya. Insya Allah selagi kita masih sehat, kita tetap maju, tidak ada mundur di dalam hal pembangunan rumah ibadah ini. Saya rasa itu yang perlu kami sampaikan pada pagi hari ini. Kami mengajak untuk membangun rumah Allah ini. Saya rasa itu. Akhir kala kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Sallu sunnatan li'idul fitri rak'ataini jami'atan rahimakumullah. As-salatu yang meluruskan salam. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة
warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. فإذا صعد الخاطب على المنبر فلا يتكلم من أحدكم أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. صلوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahillazi ja'ala al-muslimina 'idul fitri ba'da siyam Ramadan ba'da yaumil arafah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulkul azim. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-azim ashab anhumur rajisan wa tahhar. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nikmat yang tak terhitung dalam setiap hembusan nafas, dalam setiap bertambahnya usia, dalam setiap waktu yang terus berlalu, menjadi bukti banyaknya rezeki yang kita terima dari Sang Maha Kuasa. Bukan hanya rezeki yang lahir semata, namun rezeki batin pun terus mengalir. Fabi ayyi ala rabbikuma tukazziban. Maka nikmat Tuhan yang mana lagi yang akan kita dustakan? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, menandai akhir Ramadan. Mulai tadi malam kita gemakan kalimat takbir, tauhid dan tahmid. Sesungguhnya merupakan sebuah simfoni yang indah yang mampu menggoncangkan kalbu, menggetarkan rasa dan meraga sukma, sehingga menyadarkan manusia akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kecilnya diri ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa fajar tanggal 1 Syawal 1443 Hijriah 2022 Masehi telah menyingsing di ufuk timur sana. Pada saat ini kita berada pada hari yang mulia, hari yang berbahagia. Pada hari ini pula Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kembali kemuliaannya, di mana seluruh umat di segenap penjuru dunia, dari Sabang sampai Merauke dan seluruh penjuru dunia, dengan riang gembira untuk bangkit secara serentak, menggemakan dan mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid. Pengumandangan tersebut merupakan realisasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi yang lain, dari kebahagiaan yang kita rasakan, ada kepulauan yang mendalam yang
dirasakan sanak saudara kita di luar sana. Mungkin ada mereka yang sudah terpisah dari keluarga sebab wabah yang melanda beberapa tahun terakhir. Ada anak yang terpisah dari orang tua, ada keluarga yang tak bisa pulang, tak bisa mudik sebab penjagaan wilayah. Namun rasa syukur itu harus kita ucapkan sebab wabah itu sudah mulai menghilang. Ada rasa rindu yang mendalam dan berkarat dari para perantau yang ingin kembali ke kampung halaman, melihat indahnya adat istiadat kampung halaman, indahnya bentangan alam yang tak dijumpai di perantauan, hingga tak terasa mulut ini bertakbir, meneteskan air mata, ingin segera melampiaskan rasa rindu pada tanah kelahiran. Pada Ramadan beberapa tahun terakhir ini, kita tidak hanya berjuang melawan godaan syaitan dan hawa nafsu, tapi kita juga sudah berlaga di medan perang melawan keadaan. Keadaan yang membuat banyak orang menjadi panik, menjadi takut, resah, susah, risau, galau, was-was, mencaci, memaki, mencerca, tidak sabar dan tidak bersyukur. Banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan, banyaknya orang yang di-PHK gara-gara wabah ini, naiknya harga minyak goreng, dan akhir-akhir ini turunnya harga sawit. Situasi dan kondisi sekarang memang berubah, tapi hati kita tidak boleh berubah sedikit pun. Iman kita harus tetap membaca, kualitas ibadah kita haruslah terus kita asah. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ujian, pastilah ada hikmah besar di balik semua itu. Bertanya dalam lemahnya diri kepada Ilahi Rabbi, apakah engkau marah kepada kami ya Allah? Ketika sebelum ini masjid-masjid megah, namun sepi kau uji kami. Lalu wabah pergi, masjid tetap saja sepi. Musola-musola bertebaran, namun berdebu, kotor, dan berantakan. Tarawih ramai, namun hanya di awal Ramadan saja. Lebaran katanya mudik dan silaturahmi, namun hanya sekedar pamer harta kekayaan kepada sanak famili. Apa engkau ingin menjarakan kami ya Allah? Ketika ada yang meninggal dunia, satu kota, satu desa atau satu perumahan, kami hanya titip kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un melalui grup ataupun rekan dan teman tanpa takziah sebagai bentuk solidaritas kepada sesama. Jangan kau cabut nikmat dan kasih sayangmu ya Rabb, sebab kami lalai kepada panggilan azan berkumandang hayya 'alas shalah. Kami asik mengejar dunia, padahal engkau janjikan kemenangan dengan hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maafkan kami ya Rabb, maafkan kami. Bukankah Maha Pengasih-Mu melebihi murka-Mu pada kami? Jadikan kami sebagai hamba yang bertakwa, sebagaimana Engkau memanggil kami dengan kalimat Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, semoga kamu bertakwa. Lalu begitu agungnya kasih sayangmu, di dalam hadis qudsi dikatakan, apabila mereka berpuasa di bulan Ramadan, kemudian keluar untuk merayakan hari raya, kamu sekalian, maka Allah pun berkata, wahai malaikatku, setiap orang yang mengerjakan amal kebajikan dan meminta balasan, sesungguhnya telah aku ampuni. Seseorang kemudian berseru, wahai umat Muhammad, pulanglah ke tempat tinggal kalian, seluruh keburukan kalian telah diganti dengan kebaikan. Kemudian Allah pun berkata, wahai hambaku, kalian telah berpuasa untukku, berbuka untukku, maka bangunlah sebagai orang yang telah mendapatkan ampunan.
Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Lalu, apakah yang telah terjadi dan kita lakukan pada tahun dan bulan ini? Betulkah kita semua telah lulus dalam menghadapi ujian berpuasa sebulan penuh lamanya, membendung dan menyingkirkan segala godaan dan hawa nafsu angkara? Ataukah kita tidak pernah berpuasa sama sekali dan tidak pernah melakukan amal soleh lainnya, dengan dalih susahnya ekonomi, mencari pekerjaan, mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga, sehingga kita tidak puasa? Tarawih pun di masjid tidak, di rumah apalagi tidak. Maka tuan dan puan, lihatlah sajadah yang kita duduki hari ini. Berapa kali kita duduk di atasnya dan bersujud, menguraikan air mata, tanda kita tunduk kepada Allah dan bersyukur atas nikmatnya. Lihatlah pakaian dan perhiasan yang kita pakai hari ini. Apakah pakaian dan perhiasan ini sudah pernah sebelumnya kita pakai untuk menghadap Allah? Atau baru kita keluarkan hari ini untuk memperlihatkan tanda mampu kita kepada sanak saudara? Lihatlah tubuh kita yang masih sehat ini. Seberapa besar cara kita mengungkapkan rasa syukur atas karunia Allah berikan. Dengan tubuh yang masih sehat, Allah penuhi segala kebutuhan kita. Atau kita hanya jadi pengemis, selalu mengaku jadi miskin supaya dapat bantuan ini dan itu dari pemerintah. Hari ini Ramadan penuh dengan kemuliaan itu telah pergi. Bulanan suci, bulan yang penuh rahmat dan maghfirah, bulan pengampunan bagi hamba-hambanya yang memiliki pikiran bahwa hidup ini tiba untuk kembali. Apakah hati ini sedih atau menangis, atau bahkan kita senang karena tidak berpuasa lagi? Kita bisa bebas untuk makan dan minum sesuka hati tanpa memikirkan apakah hari esok mungkin kita sudah tiada di dunia yang fana ini. Adakah yang bisa menjamin tahun depan bisa berpuasa lagi, bisa sholat Idul Fitri bersama lagi seperti ini? Ataukah kita sudah di dalam kubur bersama cacing-cacing dan hanya menggunakan kain kafan, atau bahkan kita sudah membusuk dimakan cacing tanah dan belatung? Cukup peristiwa-peristiwa sekarang ini menjadikan kita dekat dan taat kepada Allah, sadar bahwa ilmu manusia tak ada apanya dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Cukup kematian menjadi nasihat terbaik bagi kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka tadahkanlah tanganmu wahai saudara-saudaraku dan berdoalah, ya Allah, hari ini kami lihat di sekeliling saf-saf solat kami dengan rasa sedih dan bersalah. Tahun kemarin masih ada sosok malaikat yang bernama ibu yang semasa kecilku terganggu solatnya karena tangisanku, terganggu puasanya karena aku menyusui, bercucuran darahnya karena melahirkanku, dan menetes air matanya karena nakalku. Dan hari ini mungkin dia telah tiada, maka terputuslah doa-doa itu untukku. Ya Allah, hari ini pemimpin hidup dan teladan dalam diriku bernama Ayah mungkin juga telah tiada, maka masa bayiku pertama kali namamu Allah terdengar di telinga ini melalui mulutnya, menetes darah ke bumi raya ini untuk menghidupi keluarga ini, berpeluh dan lusuh wajahnya untuk mengabulkan segala permintaan kami. Namun hari ini mungkin ayah itu telah tiada pada barisan kemenangan ini. Akhirnya marilah kita ucapkan permohonan maaf kepada diri kita sebelum kita meminta maaf kepada orang tua, keluarga dan guru-guru kita, juga sahabat-sahabat kita. Selamat Idul Fitri. Wahai mata, maafkanlah aku. Selama ini kau hanya kugunakan untuk melihat kekilauan kekurangan orang lain serta melihat dosa orang lain. Tetapi aku butakan mataku bila melihat kekuranganku dan dosaku sendiri.
selamat Idul Fitri. Wahai telinga, maafkanlah aku. Selama ini kau hanya aku sumpai rongsokan-rongsokan kata-kata yang kotor dan gosip-gosip yang mencelah orang lain, dan engkau kemukarkan bila untuk membisikkan keburukan dan menghina serta meremehkan orang lain. Selamat Idul Fitri. Wahai mulut, maafkanlah aku. Selama ini kau hanya aku buat memuntahkan kotoran-kotoran, hanya bisa membicarakan orang lain, menghina orang lain, memaki dan mengumpat orang lain, dan yang mana saya belum tentu bisa, atau bahkan saya lebih hina dari orang yang aku hina dan aku remehkan. Lihatlah tangan ini wahai para jemaah, dan ucapkan selamat Idul Fitri. Wahai tangan, maafkanlah aku. Selama hidupku ini hanya kugunakan untuk memegang botol minuman keras, mencuri yang bukan hakku, tetapi aku sembunyikan tanganku bila untuk mengangkat tangan dalam solat dan beribadah kepadamu, duhai penciptaku. Ucapkan dan pegang kakimu wahai jamaah. Selamat Idul Fitri. Wahai kaki, maafkanlah aku. Selama hidupku kau hanya ku ajak untuk ke tempat maksiat, melangkah ke tempat yang sesat, menonton hiburan malam, bagian dari dunia yang mudarat. Namun kaki ini malas dan tak mau kutempatkan kepada yang berkumandang azan dan seruan kebaikan. Kami ingin hidup normal lagi ya Rabb. Anak-anak kami ingin ceria seperti dulu kala. Istri kami ingin duduk kembali di dalam pengajian yang suci, di dalam majlis ilmu yang mulia. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم. أقول هذا قولا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله على إحسان والشكر له على توفيقه ومنته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. اللهم صل على سيدنا محمد وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهوا واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والmuslimin wal muslimat al-ahya minhum wal amwat. Ya Allah, saat-saat yang syahdu ini kami segenap hamba-hambamu berkumpul, bersimpuh di tempat yang suci yang penuh rahmat, menyebut namamu yang agung, berzikir, bermunajat kepadamu dengan takbir, tahmid dan tahlil. Ya Allah, bersihkanlah hati dan jiwa ini dari hasad dan dengki. Persatukan jiwa-jiwa ini dalam cinta kepadamu dan dalam ketaatan kepadamu. Jangan engkau biarkan setan musuhmu menggerogoti persaudaraan kami. Ya Rabbi, ampuni kami atas kekhilafan dan dosa kami kepada anak-anak kami, suami, istri kami, belum mampu mendidik dan membahagiakan mereka. Ya Rabb, karuniakan kami jasad yang terpelihara dari maksiat, terpelihara dari harta yang haram, makanan yang haram, perbuatan yang haram.
izinkan jasad ini pulang kelak dengan jasad yang bersih. Ya Rob, bukakan pintu hati kami agar selalu sadar bahwa hidup ini hanya mampir sejenak. Hanya Engkau tahu kapan ajal menjemput kami. Jadikan sisa umur kami menjadi jalan kebaikan bagi ibu dan ayah kami. Jadikan kami jadi anak yang soleh dan soleha yang dapat memuliakan ibu dan ayah kami. Ya Rob, hilangkanlah wabah ini. Izinkan kami kembali menangis di rumah ibadah, mengaji kami di sana. Izinkan kami, anak-anak kami kembali bersekolah lagi, agar mereka tinggi ilmunya dan berkah usia mereka. Dan izinkan ya Rob, esok bisa kami berkorban dan berangkat ke Baitullah-Mu sebagai bentuk penyempurnaan ibadah di dalam hidup kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal 'azim yazkurkum wazkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum lazikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita saling memaafkan. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا حسنا بحرمتهم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا حسنا بحرمتهم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا حسنا بحرمتهم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ya.